hal sepele tapi penting. Plastik ini Om. Nah, ini adalah grafting, itu kan kita lilit plastik lilitan. Ini nggak bisa pecah sendiri Om. Tapi disarankan memang ketika di usia tanam itu sudah 2 bulan sudah mulai kejepit. Untuk yang melakukan potes pucuk dan sudah berbuah, menurut saya wajib Om pruning Om. Ternyata ada sebabnya seperti di luar negeri sana, kenapa mereka melakukan pruning. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Iya, siap ketemu lagi Om. Ah. Om Gunawan nih. Om, ini kalau orang mau nanam kan biasanya dari bibit dulu ya? Ya Om. Share gimana tuh pengalamannya memilih bibit yang bagus atau bagaimana Pak? Nah ini Om, jadi dulu saya pertama kali nanam bibit itu ya contohnya seperti ini. Saya beli di online. Teman-teman yang apa orang sekitar tahu itu rata-rata anggur asam, anggur lokal ya ini, bener Om. Jenis apanya? Ini jenis Isabella Om. Sebenarnya anggur lokal ini pun asal usulnya semua impor Om. Jadi daunnya ada bulunya kayak gini Om. Jadi bisa dipastikan ini Isabella Om. Memang ada mirip dengan Jupiter. Waktu awal nanam anggur ngerasain ketipu dulu, beli di online, cari yang murah. Akhirnya ternyata dapetnya bibit anggur asem, anggur lokal. Bibit yang dikirimkan, yang dibudidayakan dan disebarluaskan ke masyarakat kita, masyarakat Indonesia, yaitu jenis-jenis ini Om. Ini jenis Red Master, buahnya kecil, Tolong diingat banget ya Om daunnya ini. Cirinya begini, iya. Ciri khas ya? Iya, jenis lain nggak ada yang kayak gini? Kecil-kecil nggak ada. Ini anggur lokal, nggak, buahnya kecil banget, hitam. Teman-teman yang udah terlanjur beli ya nggak apa-apa. Bisa disambung, atau kalau ini lebih baik dibuang juga nggak apa-apa. Ganti aja yang baru. Jadi jangan dirawat terus, buat apa malah malu-maluin. Jadi akhirnya masyarakat kita tuh taunya bahwa kita itu tidak bisa menanam anggur. Terus akhirnya tetangga-tetangga kita pun taunya anggur itu asem, anggur itu kecil. Ya karena emang di zaman dulu itu yang disebarluaskan itu jenis bibit ini. Begitu dengan kemajuan zaman sekarang ini, akhirnya ada teman-teman kita yang bisa impor sendiri. Akhirnya masuklah ke Indonesia, barulah anggur-anggur impor yang manis, yang bentuknya unik-unik, itu masuk ke negara kita, ke masyarakat kita. Satu lagi yang saya ingin ceritakan, ketika ada teman saya datang ke sini, dia bilang saya mah tangannya panas. Kalau saya ketika ngedengar teman saya bilang begitu, saya langsung ini Om, tergerak hati saya gitu. Sebenarnya tangan panas dan tangan adem itu apa sih? Apakah tangan panas itu benar-benar nggak bisa nanam? Menurut saya sih enggak Om. Nggak ada yang namanya tangan panas, tangan adem. Semua orang bisa kok nanam. Yang penting apa? Yang penting mau belajar, semangat. Dan nggak gampang menyerah. Itu benar banget Om. Jadi yang tangan panas sekalipun, asalkan dia benar-benar niat, orang bisa kan karena terbiasa. Untuk bibit yang bagus Om, jadi satu ya teman-teman yang perlu diketahui itu bahwa bibit yang bagus itu daunnya udah hijau tua Om. Contoh ini Om ya, warna daunnya hijau tua, bukan ada yang untuk patokan tinggi, ada bibit yang tinggi Om sampai 60 cm, tapi daunnya daun muda. Karena apa? Pohonnya belum dijemur Om, belum kena matahari, dia ditaruh di tempat adem, otomatis kan si pohon itu mencari sinar matahari dan pertumbuhan tingginya tuh cepat. Padahal itu pohon baru umur 1 bulan dan daunnya masih muda, si akarnya pun masih muda. Sedangkan satu ciri pohon yang siap tanam adalah daunnya berwarna hijau tua. Dan biasa kalau di saya juga patokannya di tinggi 60 cm Om. Tinggi 60 cm ke atas tuh baru bibit layak dijual gitu Om. Untuk di bawah itu enggak. Tapi saya benar-benar masih greget Om sama yang penipuan Om. Itu contoh ya, ini adalah jenis anggur Gospi Om. Buahnya hitam lonjong. Dan beberapa itu
waktu lalu saya nonton di YouTube itu ada buah anggur Gospi, hasil rekaman teman-teman juga semua ini, dan itu diambil oleh beberapa seller dan dinamakan dengan nama jenis anggur bukan Gospi. Untuk pastinya lebih baik cari kebun terdekat dan belajar dari teman-teman yang sudah benar-benar paham anggur, yang jelas lah. Pastikan emang harganya agak sedikit mahal, tapi kita pastikan bahwa harga mahal itu adalah bukan bibitnya sih Om, lebih ke ilmunya. Saya pastikan senior-senior saya yang menjual bibit anggur dengan harga mahal, itu mereka tidak menjual bibit saja, tapi menjual pengalaman mereka, menjual ilmu mereka. Jadi nggak sekedar hanya jual terus loss udah. Karena saya akui di anggur ini nggak bisa begitu. Kalau nggak percaya sih bisa ya teman-teman tanam terus tinggalin, apakah dia bakal berbuah sendiri? Kan dia enggak Om, nggak kayak pohon duren, pohon mangga ditanam umur 2 tahun nanti dia berbuah sendiri, sedangkan di anggur ini enggak. Anggur ini termasuk pohon hobi Om, butuh sentuhan tangan kita, butuh perawatan kita, dan ketika berbuah pun itu sungguh sangat luar biasa Om. Jadi ini untuk bibit ada banyak sih Om ya. Ini ada jenis akademik. Ini tinggi udah 60 cm up. Daun juga daun sudah tua Om. Tahunya mana sih Om, daun muda dan daun tua ada perbandingan? Untuk perbandingan ada Om. Ini daun muda ya Om. Inilah. Ini daun muda. Daun muda lemes. Ini kalau ditaruh di tempat adem, tinggi bisa Om 60 cm, tapi ya warna daunnya nih tetap nggak bisa hijau tua. Iya, bukan hijau tua, hijaunya hijau muda seperti ini, lembek. Dan ini bahaya. Ini kalau kehujanan bisa mati Om. Oh, gampang mati ya? Iya. Untuk bibit-bibit seperti ini bisa mati. Kalau ini udah ini Om. Nah, kalau ini beda ya Om. Ini hijaunya hijau tua tuh. Jadi kalau ini media tanam pakai apa Om? Kalau yang ini pembibitan ini? Untuk pembibitan ini saya menggunakan sekam bakar, sekam mentah, dan sedikit kohe kadang Om. Takarannya berapa Om? Takarannya 1,5. Kohenya setengah? Iya. Kohe kambing atau sapi Om? Kohe kambing. Oh, kohe kambing. Iya, karena yang mudah didapatkan di tempat kita kohe kambing Om. Kambing. Per karung berapa sih Om di sini harganya? Kalau untuk di sini per karung ukuran 10 kilo itu harga 20.000. 20.000 iya. Sedangkan kalau untuk di luar sana ya saya juga kurang tahu sih Om. Satu contoh ya. Bedanya kita membeli bibit di tempat teman-teman kita, apalagi nih yang udah ada di Polonesia semua nih. Bedanya apa? Kalau kita beli bibit online dengan harga murah, itu tanpa konsultasi dan tanpa penjelasan harus bagaimana, padahal itu adalah ilmu paling penting. Contoh sepeleknya ya Om, ini kan bibit hasil grafting ya Om, ya, hasil sambungan ya. Nah, ini batang bawahnya ini adalah anggur asem, anggur lokal. Kenapa kita pakai ini? Karena jenis anggur ini adaptasi di kita sudah lama dan karakternya itu kuat di iklim kita. Akarnya bagus ya. Kuat. Akarnya bagus, iya. Jadi akhirnya kita menggabungkan antara anggur impor ini dengan si anggur lokal. Nah, jadi ini ada satu hal sepele Om menurut saya Om, yang nggak ada lah ilmunya kalau beli online. Ini kan dia tumbuh dari bawah Om. Kebanyakan teman-teman di pengangguran ini yang baru pemula seperti saya itu dulu dibiarkan tumbuh Om, dibiarkan hidup. Padahal ini sangat fatal. Ini kalau dibiarkan hidup, maka yang ini anggur impornya yang atas bisa mati Om. Akhirnya yang tumbuh anggur lokal, akhirnya yang tumbuh anggur asem. Dan dari situlah teman-teman juga, kok saya beli bibit jadinya anggur asem gitu. Karena yang nongol yang bawah. Ya, karena yang bawah nongol tapi nggak dibuang, nggak dipotes gitu Om. Akhirnya kan yang ini anggur impornya kalah, akhirnya mati. Jadi batang ini tuh wajib untuk dibuang. Dan satu lagi hal sepele tapi penting, plastik ini Om.
Nah, ini adalah grafting, itu kan kita lilit plastik lilitan. Ini nggak bisa pecah sendiri Om. Ini perlu bantuan kita biasanya. Kecuali yang parafilm ya. Parafilm, kecuali parafilm yang di atas. Ini parafilm ini. Ya. Ini plastik grafting ya. Plastik grafting. Ini wajib dilepas teman-teman, karena saya perhatikan juga banyak yang menyepelekan ini, itu nggak dilepas, apa akhirnya si pohon ini kejepit Om. Ketika membesar, si plastik ini pun tidak bisa putus sendiri. Itu perlu bantuan kita, nanti kita sobek. Biasanya di umur 2 bulan lah, 2 bulan setelah tanam itu udah boleh dibuang, dipakai pisau aja klet set. Walaupun masih di polybag ini? Iya. Nah jadi begini Om, ini pembuangan plastik ini penting karena dia akan menghambat nutrisi untuk tumbuh ke atas. Mungkin itulah salah satu penyebab dari teman-teman juga batangnya kecil terus nggak mau gede-gede. Itu berpengaruh Om. Jadi ini wajib untuk dibuang. Contoh sekarang ini buangnya tinggal gini aja sih Om. Gitu. Ya. Nah. Tapi disarankan memang ketika di usia tanam itu sudah 2 bulan sudah mulai kejepit. Sudah nempel sempurna ya Om ya? Iya. Tersambung sempurna. Iya Om. Karena ini masih dikhawatirkan juga posisi nanam kita nih, misalkan sembarangan kena kucing atau kesenggol kaki, masih tetap kasih ajir ini. Iya, masih bisa patah lagi. Tapi emang itu wajib dibuang, kalau nggak dibuang dia kejepit. Bahkan pernah sampai umur 1 tahun tuh masih ngikat terus. Jadi nggak bisa gede-gede ya? Iya. Nggak bisa besar. Bisa besar. Sama itu Om yang tadi saya bilang itu si apa namanya? Si anggur lokal yang asam ini yang tumbuh dari bawah. Iya. Ini harus rajin kita. Rajin buangin terus. Karena bukan artinya kita potes sekali terus dia ntar nggak bakal tumbuh lagi. Ini nanti bakal tumbuh lagi, dan ini kalau nggak kita pantau nanti yang atas ini mati Om. Oh, karena nutrisinya udah. Iya, nutrisinya lari ke sini Om. Iya, iya. Jadi untuk teman-teman pemula yang baru nanam anggur, itu penting. Di awal nanam anggur itulah yang perlu diperhatikan. Om, ini saya lihat banyak pruning ya, daunnya hilang ini. Habis daunnya habis. Iya Om. Gimana Om, bisa di-share itu pengalaman pruningnya? Jadi gini teman-teman, saya kan sama ya pemula ya. Waktu itu juga ada yang bertanya bagaimana kalau pruning itu setelah kita pruning tidak membawa bunga, pruning jong. Mungkin beberapa senior saya senang nih kalau ngelihat ini. Saya juga pruning jong nih, gagal nih. Tapi di sisi lain, sebenarnya kalau saya ada tujuan lain Om. Ada maksud lain di balik itu ya. Memang saya tidak niat untuk pembuahan. Dan saya juga memang tahu ketika saya pruning ini dan masih di musim hujan, saya udah tahu banget bakal jong Om. Bunganya pun tetap ada keluar sih beberapa, tapi bunga-bunga PHP Om. Seperti mana? Seperti ini Om, bunga kecil. Oh, keluar tapi kecil ya? Iya, ini nggak bakal jadi buah Om. Jadi untuk teman-teman gak usah khawatir sih. Menurut saya yang terpenting setelah tumbuh tunas seperti ini, apa kita potong mundur lagi atau kita nolkan? Kalau menurut saya enggak Om. Kalau untuk sistem potes pucuk kita pelihara aja. Jadi teman-teman untuk yang pruning jong itu nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati Om. Lanjut aja, kita lanjut untuk potes pucuk. Dengan cara apa? Dengan cara kita rawat lagi tunas-tunas yang baru ini, yang muncul ini perlu kita rawat. Karena beberapa kesalahan teman-teman itu ketika sudah pruning dan tidak muncul bunga tuh akhirnya kesel, dibiarin aja gitu. Akhirnya kena jamur lagi, terus kena hama lagi, dan cabang-cabangnya itu ya rusak lagi Om. Yang bahayanya bisa sampai mati Om. Jadi untuk teman-teman yang gagal pruning dan tidak membawa buah, saran saya lanjut lagi aja dirawat. Penyemprotan 1 minggu sekali, kita rawat lagi tunas-tunasnya, dan nanti biasa di 15-10 daun sudah mulai kita excel break, dan gak lama sih, jangka waktu 1 bulan sudah bisa 1-2 bulan lah Om. Sudah bisa buah lagi. Om, ini apa ini, jenis apa ini? Itu jenis nonem Om. Iya.
Masih ada itu, dia keluar lagi. Oh, gampang ya genjang. Iya Om. New RM. Iya. Tek awalnya Bang. Pijutelo bianco. Iya. Tapi ternyata buahnya merah. Kalau ini Itu apa? ini the boss keeping Om. Tapi belum variation ya. Belum, masih jauh ini. Jadi teman-teman yang udah nanam anggur impor, ini juga sepele nih Om ya. Kata sellernya anggur manis, anggur impor, anggur manis. Terus ketika dia udah berbuah, dipetik asam. Ada satu kesalahan yang mereka nggak tahu. Anggur itu berbuah matangnya tuh lama Om. Dari pentil seperti ini nih masih 2-3 bulan lagi Om menuju ke matang. Padahal jadi di teman-teman itu ketika udah berubah warna, sudah mulai besar, dipetik rasanya asam. Akhirnya mereka menjudgment bahwa anggur, wah ini yang saya beli salah nih. Ini ternyata yang saya beli ini anggur lokal nih, asam buahnya. Padahal nggak gitu Om. Jadi patokan matang kalau di saya ya Om, itu dari biji. Kalau bijinya udah coklat, gelap ya? Iya, coklat gelap itu artinya sudah matang. Jadi untuk teman-teman ini, anggur dari berbunga sampai matang umumnya kurang lebih 4 bulan Om. 4 bulan ya? Kurang lebih 4 bulan. Hari ya. Jadi yang belum nanam anggur, ini nanam anggur cocok Om. Anggurnya lama matangnya keburu bikin orang ngiler Om. Jadi buat pajangan. Iya. Itu lebih lama ya dibanding yang lain. Dibanding yang lain. Dia 4 bulan. Kalau itu? Ini jenis Baikonur. Baikonurnya ini buah sisaan ya Om. Oh. Buah sisaan. Jadi dompolannya kecil-kecil. Ini ya. Ini juga ini. Itu sama Baikonur. Baikonur New juga. Dia juga sama, nggak habis-habis. Susulannya. Iya, mau dibuang sayang, ya udah lumayan lah sedikit juga buat icip-icip. Berarti nanti rencana bulan apa pembuahan? Untuk pembuahan lagi kurang lebih 2 bulan Om, 2 bulan dari sekarang ya. Karena saya mulai mau perawatan cabang-cabang baru lagi untuk memaksimalkan buah. Teman-teman, untuk yang melakukan potes pucuk dan sudah berbuah, menurut saya wajib Om pruning Om. Ternyata ada sebabnya seperti di luar negeri sana. Kenapa mereka melakukan pruning? Kenapa Om? Di sisi lain untuk pembaruan cabang agar rapi. Tapi ternyata yang paling penting itu untuk ngebuang hama Om. Oh hama ya? Ya, ada hama, ada bibit-bibit jamur, ada bibit-bibit hama kutu-kutuan itu. Jadi emang pruning itu sepertinya wajib Om. Untuk meregenerasi ulang lagi dan agar si hamanya itu terbuang semua. Pembersihan. Baik Om, itu sementara itu dulu ya Om ya. Ya, siap Om. 2 bulan lagi lah kita ini ya. Siap Om. Kita explore lagi punya Om Gunawan. Sebenarnya masih banyak Om rahasianya. Masih banyak rahasianya, masih ada pemupukan, masih ada penyemprotan, masih ada juga cara teknik-teknik khusus lainnya. Pantengin terus Planasia. Kalau dukung saya dengan komen yang baik-baik. Komen yang jelek-jelek nggak apa-apa juga sih, karena dengan itu saya jadi semangat. Tapi jangan lupa subscribe, like, jangan nonton doang ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Om, assalamualaikum. Waalaikumsalam.